3-5, 1, 2, iya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana kita membaca teks ayat firman ini, teks firman Tuhan ini, yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 3-5, Tuhan menciptakan di hari pertama, yaitu Tuhan menjadikan terang. Semua katakan terang. Terang. Terang yang dimaksudkan di sini tidak ada kaitannya dengan matahari, saudaraku. Kalau saudara perhatikan, karena Allah menciptakan benda-benda di langit itu pada hari yang keempat. Itu berarti terang yang dimaksudkan di sini adalah terang Tuhan sendiri. Katakan amin. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan tanpa Allah adalah hidup dalam kegelapan. Itu berarti sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak boleh hidup jauh dari Tuhan. Kita pasti terus membutuhkan Tuhan, karena kita hanya mendapatkan terang itu dari Tuhan yang kita sembah. Katakan amin. Jadi sekali lagi, kehidupan tanpa Allah adalah hidup dalam kegelapan. Jadi kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, itu berarti kita hidup dalam kegelapan. Dan Alkitab berkata, selain terang itu tidak baik. Berarti setiap orang Kristen yang tidak hidup di dalam Tuhan, yang artinya hidup di dalam kegelapan, di mata Tuhan itu tidak baik. Semua katakan tidak baik. Tidak baik. Karena Alkitab bilang begini, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kelima, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Itu ayat yang keempat. Ayat yang kelima ya. Dan kalau saudara baca selanjutnya, Alkitab berkata bahwa terang itu baik. Semua katakan terang itu baik. Terang itu baik. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikian pula halnya dengan kekosongan dunia ini. Alkitab berkata bumi menjadi gelap gulita. Karena itu Allah terlebih dahulu mengisi bumi ini dengan terangnya. Semua katakan terang Tuhan. Terang Tuhan. Agar bumi yang tadinya gelap gulita menjadi terang dan bercahaya. Itu karena Tuhan. Katakan amin. Amin. Begitu juga demikian dengan umat manusia. Ketika kekosongan dalam hidup kita, kekosongan dalam hati kita tidak dipenuhi, tidak diisi dengan Allah, maka hidup kita gelap. Semua katakan gelap. Gelap. Bahkan benar-benar gelap. Tidak ada seorang pun di antara kita yang suka dengan kegelapan, betul? Itu kita bisa lihat bahwa di rumah kita pasang penerangan seperti lampu. Ketika tadi malam ibadah, tiba-tiba lampu mati. Saya yakin tidak ada seorang pun yang merasa senang ketika acara ibadah kita belum selesai terus lampu mati, betul? Mengapa? Karena kita juga tahu bahwa terang itu baik. Baik bagi siapa? Baik bagi saudara dan saya. Katakan amin. Jadi ketika hati kita tidak diisi dengan Allah, maka hidup kita gelap. Sudah kulit gelap lagi, tambah hidup gelap, hancurlah sudah. Coba cek hati saudara, apakah sudah diisi dengan Allah?
Sudah ada Tuhan di hati kita? Amin. Yang percaya bahwa di hatinya sudah ada Tuhan, katakan amin. Amin. Jadi hati kita dan hidup kita itu harus diisi, Bapak Ibu Saudara, diisi oleh Tuhan. Kalau itu tetap kosong, maka kelihatan di mata Tuhan itu gelap gulita. Jadi hati dan pikiran kita, hidup kita harus diisi oleh Allah. Oleh sebab itu, ada alasan Kejadian 1 ayat 3-5 menyatakan bahwa Allah mengisi kekosongan kegelapan bumi dengan terangnya, dan Allah melihat bahwa terang itu baik. Semua katakan amin. Amin. Mengapa terang itu baik? Karena terang menghalau gelap dan menghadirkan pandangan. Mengapa kita tidak merasa senang ketika kita ada dalam kegelapan? Karena sekalipun kita punya mata, mata kita berfungsi, kita tidak buta, tetapi matanya tidak bisa difungsikan. Karena apa? Karena mata ini tidak bisa melihat dalam kegelapan. Dan hal itu memang tidak baik bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya oleh karena Tuhan, Dia memberikan pengetahuan kepada manusia, sehingga manusia bisa menciptakan yang namanya penerangan. Betul? Ya. Itu untuk membantu kita dalam melakukan segala sesuatu. Ketika malam datang, ketika kegelapan datang. Dan saya percaya semua kita tahu, di mana ada terang, di situ terang itu menghalau kegelapan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ketika Allah mengisi hati kita, yang gelap di hati dan pikiran disingkirkan oleh terang Tuhan. Katakan amin. Amin. Karena teranglah yang menghalau gelap dan menghadirkan pemandangan. Menghadirkan pemandangan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa melihat sesuatu kalau terangnya ada. Amin. Saudara bisa lihat saya? Betul. Saya kan putih toh? Yang bilang saya putih matanya sudah error. Karena ini masih terang ini. Kalau gelap mungkin kalau saya ketawa giginya saja yang kelihatan. Ya di mana-mana orang bilang pendeta Simon itu hitam. Memang faktanya begitu. Kenapa? Karena terang yang memberi pemandangan saya seperti ini. Dan memang faktanya saya lahir dalam keadaan kulit yang sudah gelap. Tapi kan ada pujian dunia berkata, hitam bukan asal hitam. Amin. Haleluya. Ini pujian yang menyukakan hati orang yang berkulit hitam. Yang berkulit hitam sama seperti saya, katakan amin. Puji Tuhan, berarti bukan saya saja, ada teman-teman saya. Tapi tidak mengapa. Orang hanya bilang hitam manis, Sonde pernah bilang putih manis, betul? Hanya Sonde tahu entah dites manis atau tidak, kan begitu. Tapi faktanya bilang kan begitu. Orang bilang hitam manis, amin. Haleluya. Yang bangga dengan kulit hitamnya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau saya pergi ke Nias, keluarga di Nias, saya yang paling imut. Bukan imut-imut, hitam mutlak. Jadi saya yang paling beda. Haleluya. Kulit hitam tidak masalah. Yang penting jangan hati gelap. Amin. Jangan hidup gelap. Karena kita tidak bisa salahkan kulit kita yang hitam. Kok memang ini sudah dijadikan Tuhan seperti ini? Tapi Tuhan tidak pernah menghendaki hati dan pikiran kita gelap. 5-10 demikianlah firman Allah. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan.
Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia adalah terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sekali lagi saya bacakan di ayat yang kelima, dikatakan begini. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Semua katakan amin. Amin. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Itu berarti setiap kita yang dekat dengan Allah, tidak ada lagi kegelapan yang menghantui kita. Katakan amin. Karena Allah kita adalah Allah yang terang. Maka kita berkata, Allah sama sekali tidak ada kegelapan. Terangnya bercahaya, terangnya bersinar. Makanya pada waktu ketika saudara dan saya ada di surga, kita tidak butuh lagi yang namanya matahari. Karena Alkitab bilang sinar Allah itu jauh lebih terang daripada matahari. Amin. Berarti sumber terangnya matahari itu berasal dari Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau saudara dan saya lihat pada malam hari ada bulan purnama, cahayanya bersinar, kita juga tahu bahwa cahaya yang didapatkan dari bulan itu bersumber dari matahari. Amin. Dan matahari itu mendapatkan sumber sinar dari Allah itu sendiri. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan tadi kejadian 1. Sebelum benda-benda langit diciptakan Tuhan pada hari yang keempat, terang sudah ada. Nah, dari mana datangnya terang kalau matahari belum diciptakan? Maka buktinya adalah Allah kita terang. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi ini diperkuat di ayat 5 dari 1 Yohanes 1 ini, bahwa dikatakan Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ketika Allah hadir di bumi, gelap gulita, kekosongan diisi dengan terangnya Tuhan. Katakan amin. Jadi memang benar Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah itu adalah sumber terang yang menerangi saudara dan saya. Poin yang kedua, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Menunjukkan terang surgawi untuk menerangi dunia yang sudah menjadi gelap oleh karena dosa dan pelanggaran manusia. Yohanes 9 ayat yang kelima. Satu orang baca. Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Haleluya. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia, kata Yesus. Karena apa? Yesus sama dengan Allah. Tidak ada kegelapan dalam dirinya. Katakan amin. Karena tidak ada satu pembuktian yang membuktikan bahwa ketika Yesus datang ke dunia, Dia berdosa di hadapan Tuhan. Dia berdosa di hadapan Bapa. Tidak ada pembuktian yang membuktikan Dia berdosa. Itu berarti di dalam surat Yohanes tadi yang kita baca, di dalam Allah tidak ada kegelapan. Makanya Yesus mengatakan selama Dia ada di bumi, di dunia ini, Dialah terang dunia.
Amin. Siapakah terang dunia, Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita bersyukur 2000 tahun yang lalu Dia sudah datang dan kita boleh merayakannya di hari Natal, di tanggal 25 Desember. Amin. Yang pertama Tuhan datang, Dia membawa terang. Yesus menerangi hati manusia. Sehingga orang-orang yang ada bersama dengan Yesus, hati mereka yang sudah diterangi oleh Tuhan, mereka bisa hidup bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju katakan haleluya. Jadi yang kedua, Yesus adalah terang dunia. Kita buka lagi Yohanes 8 ayat 12. Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-12. Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Amin. Yesus berkata, Bapak Ibu Saudara, bahwa akulah terang dunia. Dari ketika saudara dan saya mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, menerima Dia di dalam hati kita, maka kita tidak berjalan dalam kegelapan, karena Tuhan akan menuntun langkah kita kepada segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Karena Yesus adalah terang dunia. Kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan kita akan mempunyai terang hidup. Kalau Yesus ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Yohanes pasal yang ketiga. Kita lihat lagi Injil Yohanes pasal yang ketiga. Ayat 19 sampai dengan ayat 21. 19 ayat 21 berkata, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Perlu saudara garis bawahi di sini, bahwa manusia lebih menyukai kegelapan. Makanya perhatikan, lebih banyak orang suka hidup dalam kegelapan daripada mereka memilih untuk hidup dalam terang. Betul? Karena memang Alkitab bilang begitu. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Dari mana kita tahu bahwa banyak orang Kristen yang mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi dari perbuatan-perbuatannya membuktikan bahwa dia tidak hidup di dalam Yesus. Dia tidak hidup di dalam terang, melainkan dia hidup dalam kegelapan. Sebagai anak Tuhan, kita harus menunjukkan dari perbuatan tingkah laku kita bahwa kita benar-benar sudah hidup di dalam terang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Amin. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang. Berarti orang-orang yang ada di dalam terang, dia tidak melakukan kejahatan. Yang setuju katakan amin. Dalam surat Yohanes berkata, semua kejahatan adalah dosa, dan dosa tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Haleluya. Jadi perbuatan kita itu yang menyatakan bahwa kita itu sudah di dalam terang atau belum. Sekalipun memang Alkitab berkata manusia lebih suka menyukai kegelapan, tetapi Alkitab bilang orang yang datang kepada terang perbuatannya seturut dengan
firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Jadi saudara dan saya harus benar menunjukkan perbuatan kita untuk membuktikan bahwa kita benar-benar sudah hidup di dalam terang. Yohanes 1 ayat 4-9. Ia bukan terang, maksudnya Yohanes Pembaptis bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, dan kita sudah percaya dia telah datang 2000 tahun yang lalu, dan tanggal 25 kita sudah merayakannya, yaitu hari kelahiran Sang Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi dia sudah datang ke dalam dunia. Kalau saudara baca Alkitab ini, Alkitab berkata umat kepunyaannya menolak dia sendiri. Perhatikan baik-baik. Dari perbuatan kita, dari perbuatan orang Kristen menunjukkan bahwa mereka sedang menolak Sang Juru Selamat dengan tetap hidup di dalam kegelapan. Jadi kalau kita memilih untuk hidup di dalam terang, hidup dalam perbuatan yang benar seturut dengan firman Allah, maka disitulah menjadi satu bukti bahwa saudara dan saya hidup di dalam terangnya Yesus. Amin. Poin yang terakhir, poin yang ketiga. Kita cepat saja khotbah hari ini, kan kita akan lanjut lagi di Talai. Kebenaran yang ketiga, orang percaya adalah terang dunia. Tadi saudaraku kita sudah baca di dalam Yohanes 9 ayat 5, dikatakan selama Yesus ada di dunia, dia adalah terang. Dia adalah terang. Dia adalah terang Dunia. Semangat dong, dia adalah terang Dunia. terang dunia. Tapi ketika dia pergi ke sorga, terang itu tetap ada di dunia bersama-sama dengan kita yang adalah orang percaya. Matius 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Semua katakan amin. Amin. Kamu adalah terang dunia. Semua berkata begini, saya adalah terang dunia. 1, 2 ya. Saya adalah terang dunia. Saya ganti nama kita seperti saya, Simon adalah terang dunia. 1, 2 ya. Simon adalah terang dunia. Yesus saat ini sudah di sorga, Bapak Ibu Saudara. Dan memang dia akan kembali dalam kemuliaannya. Dia datang sebagai raja di atas segala raja untuk menghakimi dunia dan mengangkat gereja Tuhan yang kudus dan ham, yaitu mereka yang tetap hidup di dalam kebenaran menjadi terang selamat mereka masih diizinkan Tuhan hidup di dunia. Katakan amin. Jadi kita yang menggantikan posisi Yesus ketika Yesus naik ke sorga. Terang itu masih bercahaya melalui setiap orang-orang percaya. Katakan amin. Makanya kita bilang begini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 16 lagi dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Semua katakan begini, terangku bercahaya. Terangku bercahaya. Terang saya bercahaya. Terang saya bercahaya. Di tengah-tengah keluarga saya. Di tengah-tengah keluarga saya. Di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya. Di tengah-tengah orang yang tidak Jadi bercahaya Bapak Ibu. Makanya orang-orang percaya harus bisa memproyeksikan Kristus yang ada dalam dirinya, supaya dunia mengenal bahwa cara hidup seperti ini adalah cara hidup yang berkenan kepada Tuhan, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Amin. Katakan amin. Amin.
Makanya saya yakin Ibu Beci pasti bersyukur dengan pertobatan Bapak Alvinus. Betul kan Ibu? Dengan kesaksian waktu itu kan Ibu Beci bilang begini sama Pak Alvinus. Ketemu lihat Pak Yes itu dia setia ibadah. Coba kalau Pak setia ibadah nggak bagus, puji Tuhan, doanya dijawab Tuhan. Amin. Iya. Makanya buka Ibu Beci bercahaya. Dengan sukacita suami sudah bertobat. Amin. Haleluya. Saya yakin istri-istri senang. Bu Nonce juga senang. Ibu Nita juga pasti senang lihat Pak Max. Amin. Iya. Efesus 5 ayat 8 dan 9. Iya, perhatikan. Ayat 8, 9 dan 13. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Semua katakan amin. Amin. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yang sudah jadi anak terang katakan saya. Saya. Karena terangnya hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Katakan amin. Kita bisa lihat satu dengan yang lain karena saat ini adalah saat di mana kita ada di dalam terang siang ini. Katakan haleluya. Sehingga kita bisa melihat satu dengan yang lain. Dan Alkitab bilang di ayat yang ke-9 dari Efesus 5, karena terang hanya berbuahkan apa? Kebaikan. Kebaikan. Jadi di luar dari kebaikan itu perbuatan gelap dan keadilan. Ketidakadilan itu adalah perbuatan gelap. Katakan amin. Dan kebenaran. Segala sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan menurut firman itu adalah kegelapan. Jadi saudara dan saya yang adalah anak-anak terang harus menghasilkan yang pertama apa? Kebaikan. Yang kedua apa? Keadilan. Yang ketiga apa? Kebenaran. Katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi itu yang harus kita hasilkan dalam diri kita untuk memberkati orang lain. Kalau kita ada di tengah-tengah orang-orang yang tidak berbuat baik, kita ada di tengah-tengah orang-orang yang tidak berbuat adil, kita ada di tengah orang-orang yang tidak berbuat benar, kita tidak kompromi di dalamnya. Katakan amin. Amin. Tetapi kita menunjukkan bahwa kita berbeda. Karena yang kita hasilkan adalah kebenaran, yang kita hasilkan adalah kebaikan, yang kita hasilkan adalah keadilan. Haleluya. 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 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari perkataan kita, perbuatan tingkah laku kita harus menunjukkan bahwa kita menghasilkan yang namanya kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Beberapa hari yang lalu, saya tanya Nadine sebelum dia tidur. Saya bilang begini, Nadine, mata ada berapa? Nadine bilang 2. Hidung ada berapa? 1. Mulut ada berapa? 1. Testa ada berapa? Sonde tahu. Dagu ada berapa? Sonde ada. Telinga ada berapa? Ada kotor. Jadi dari ucapannya saya tahu bahwa dari 6 pertanyaan hanya 3 yang benar. Mata betul, hidung betul, mulut betul. Pidi, testa, dagu, dan kuping itu ucapan gelap. Itu bukan ucapan terang, itu ucapan gelap. Karena mata ada berapa? 2. Hidung ada berapa? 1. Mulut ada berapa? 1. Pidi, testa. Testa ada berapa? Sonde tahu. Dagu ada berapa? Sonde ada. Telinga ada berapa? Ada kotor. Mengapa dia jawab ada kotor? Karena sering dibersihkan mama ibu pendeta telinganya itu. Jadi ditanya telinga ada berapa? Ada kotor. Dan memang mungkin ada kotor. Tapi itu ucapan gelap. Haleluya. Kita lihat lagi Kisah 13 ayat 47. 2 ayat lagi kita akan tutup. Kisah pasal yang ke-13. Kisah 13.
Ya, ayatnya yang ke-47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kamu, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, ini sudah ditentukan Tuhan. Saya kasih contoh terlebih dulu, hamba Tuhan Bapak Yeslani pertama kali dipanggil Tuhan. Tentunya yang dia tunjukkan pertama menjadi terang adalah di tengah-tengah keluarga. Dan hasilnya adalah keluarganya diselamatkan Tuhan. Amin. Karena terang itu membawa keselamatan Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara yang sudah terlebih dahulu dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, saudara harus mampu hidup. Anak-anak gadis misalnya yang awalnya pemalas kerja di rumah, cuci piring saja masih diperintah oleh manusia, oleh orang tua. Ya memang orang tua manusia ya. Oleh orang tua. Nah, ketika sudah di dalam terang, tidak perlu lagi diperintah-perintah sampai dimarah-marahin orang tua baru kerja. Amin. Sudah tahu ini tugas beta. Begitu mama lihat, wih, betul anak Sani pun rajin ya. Lu kenapa bisa berubah begini? Beta kan ibadah di GKI, mama ikut mari su. Jadi tuh. Haleluya. Tapi misalnya Sani ikut sudah di dalam Tuhan, tambah parah lagi dipaksa-paksa sampai bakalai dengan kakak-kakak. Nah, sama sudah jadi berkat, sudah jadi teladan. Tapi saya yakin Sani tidak begitu. Amin. Haleluya. Alkitab bilang begini dalam Kisah 13:47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi terang bagi keluarga, menjadi terang bagi tetangga dan sekeliling kita yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan. Jadi kita ini dipanggil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. Yaitu melalui terang kita. Paulus berkata bahwa kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh banyak orang. Kita buka ayat yang terakhir dalam Roma 2 ayat 19. Kita tutup di sini. Roma pasal yang kedua, ayatnya yang ke-19. Roma 2 ayat 19. Oke, kita baca bersama-sama. Baca bersama-sama di dalam Roma pasal yang kedua ayat 19. 1, 2, ya. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Makanya saya bilang tadi, kita jangan sampai kompromi. Kalau kita sudah kompromi, kita susah bawa mereka datang pada Tuhan. Amin. Karena kita berkata dan yakin bahwa engkau adalah penuntun. Tapi ibu saudara dan saya ini adalah penuntun. Penuntun bilang begini, hei sini ikut, lu penjalan susah. Amin. Katakan amin. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta. Orang buta yang dimaksudkan di sini bukan buta secara fisik. Bukan buta seperti Bartimeus itu yang berteriak, Yesus anak Daud, tolonglah saya. Tapi buta secara rohani, tidak mengerti firman Tuhan, tidak mengerti kebenaran, hidup dalam kegelapan, hidup sesuka hati, hidup dalam kesombongan, hidup dalam iri hati, hidup dalam kedengkian dan seterusnya. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam apa? Kegelapan. Bagi saudara yang tahu, baru saudara sendiri yang baru diselamatkan Tuhan, usahakan supaya dalam keluarga semua diselamatkan Tuhan. Amin.